Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ya, seperti yang gua janjikan tadi pagi atau tadi siang ya? Tadi siang kalau nggak salah ya. Kita akan menganalisa kembali pergerakan Bitcoin dengan melihat analisa teknikalnya bagaimana berdasarkan support resistance dan juga berdasarkan Elliott Waves. Sebelum kita ke teknik analisis, gua mau iklan dulu ya guys ya. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gua guys. Karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Nggak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Oke, kalau kita lihat di sini kita akan mengukur dari beberapa tools. Yang pertama kali kita akan gunakan itu adalah volume profile guna untuk melihat bagaimanakah support saat ini atau highly demand pasar itu berada pada harga berapa. Sementara kalau kita lihat berdasarkan volume profile memang besaran demand yang kita dapat lihat itu pada kisaran harga 11.200 sampai dengan harga 7.248 dolar per satu Bitcoin. Yang dimana kalau kita lihat berdasarkan 2018-2020 memang pada fase konsolidasi ini highly demand tuh sangat besar. Bisa kita simpulkan memang ini adalah area akumulasi dari Bitcoin per berapa tahun berarti ya 2018, 19, 20, 21 ya sekitar 2 tahunan fase akumulasi sebelum berikutnya harga Bitcoin itu bullish. Nah, cuma dari sini kan kita harus menganalisa terlebih dahulu ya bottom-nya itu bagaimana, dan kemarin pun kita melihat berdasarkan on-chain analisis menggunakan fuel multiple bahwasanya memang saat ini pasar berada pada fase kapitulasi, dan dari situ kita bisa simpulkan juga bahwa sebentar lagi harga Bitcoin itu berada pada bottom karena fase setelah kapitulasi pasar itu akan mengalami depresi. Nah, jadi kalau kita ukur berdasarkan grafik itu seperti ini dia. Nah, jadi area-area kapitulasi itu berada di sini sebelum pada akhirnya harga berada di bottom dan melewati area depresi terlebih dahulu. Nah, di area ini banyak traders atau investor itu mengalami kecemasan yang sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat signifikan di pasar, di market yang menyebabkan banyak para traders atau para investor yang memang mereka kita bisa sebut ya shorter shoulder lah ya, kalah atau putus asa menghadapi pasar dan banyak menjual Bitcoin atau dana yang mereka simpan sampai dengan saat ini. Nah, cuma untuk mencari bottomnya itu kan kita memang agak sulit ya. Kalau kita lihat berdasarkan fuel multiple memang berada pada area kapitulasi, jadi masih ada kesempatan harga Bitcoin itu ya bergerak menurun lagi. Dan kalau kita lihat di Fibonacci 1272 dan kita lihat berdasarkan volume profile pun ini sebenarnya area weakness atau area yang memang sangat-sangat lemah. Jadi harga ini kita tuh nggak bisa menjadikan sebuah tolak ukur bahwasanya memang pasar itu akan bergerak kembali lagi bullish dalam waktu dekat. Adapun bila mana memang harga Bitcoin juga naik dan pasar bereaksi positif terhadap kenaikan Bitcoin, ya probabilitasnya yang kenaikan sampai dengan 50% atau 60% pada Fibonacci 0,5 kan pada harga 34 ribuan berdasarkan analisa kita kemarin. Nah, tapi dari sini kalau kita lihat berdasarkan volume profile yang sangat kecil di sini, gua melihat adanya resiko yang lebih tinggi ditakutkan atau indikasi gua 17.666 atau 611 ini itu sulit menjadi level support untuk sementara waktu ini ya. Jadi gua akan menurunkan range level support gua itu, teman-teman bisa mengambil pada kisaran harga 11.400 atau 12.000 kalau kita blokade, kita blokade kayak ini aja ya, kayak jalanan kita blokade ya. Nah, kalau kita blok berarti ya pada kisaran harganya 13.500 di sini ya sampai dengan 12 ribuan. Ini tuh bisa menjadi level support karena highly demand kalau kita lihat berdasarkan akumulasi kemarin 2 tahun belakangan 2019-2020 di sini tuh memang banyak traders atau investor yang akumulasi gitu ya. Nah, untuk sementara ini
kita boleh saja mengambil sisi positif bila mana memang berdasarkan skenarionya harga Bitcoin itu akan kembali bullish, maka ya teman-teman yang memang mungkin swing trader bisa mengambil kesempatan untuk akumulasi pada harga saat ini dengan mencoba mengambil peruntukan untuk kenaikan berikutnya sekitar berapa persen berarti ya? 50%-an kalau nggak salah. Oh lumayan lah 91% sampai dengan 100% lah istilahnya ya. Kalau kita pas-pasin berarti berapa persen ya? Ya lumayan lah dapat 198 sampai dengan 100%. Cuma kan ini probabilitas yang juga kita nggak bisa pastikan untuk saat ini ya, kalau kita melihat berdasarkan pasar global yang belum menentu untuk saat ini, dan juga ada potensi bahwa global itu akan masuk ke fase resesi. Jadi ya gua belum bisa pastikan bahwa sementara waktu ini harga akan kembali bullish. Namun kalau kita hitung berdasarkan technical analysis memang potensialnya ada gitu kan. Maka dari itu teman-teman ya bisa mengambil sisi positif dari technical analysis dan mencoba untuk mengambil peruntukan atau peruntungan pada harga segini sampai dengan ke 34.841. Kalau berdasarkan primary count kemarin kan ya memang entry ya, karena kita sudah melewati flat phases atau fase flat, dan yang kita harapkan memang setelah adanya kenaikan itu kan sampai dengan harga ini berarti ya 34.800, kita ekspektasinya bahwa penurunan kembalinya lagi ya nggak akan jauh, sekitar 18.000, 19.000 atau mungkin ya 20 ribuan. Tinggal teman-teman nanti tarik aja Fibonacci dari sini, lowernya 17.611 sampai dengan 34.841 ini, cari Fibonacci 786 dan 886. Ini ekspektasi kita kalau mau di sini dia flat, berarti ini kan kandang babinya kan ya. Tapi ada pula satu skenario, jika memang 17.000 ini dia broken, maka possibility-nya double combination yang ada di sini WX ini kan X bisa menjadi triangle, bisa saja menjadi zigzag ya. Maka gelombang Y ini kita bisa turunkan kembali sampai dengan Fibonacci 1618 yang teman-teman tarik dari W sampai dengan X nantinya pada higher-nya. Berarti teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk longing buy position kembali pada harga 11.552 pada Fibonacci 1618, karena sangat besar potensi harga Bitcoin itu dia terpantul atau reversal karena adanya highly demand pada harga sekian, yang kita bisa simpulkan bahwa ini ada level support seperti itu kan. Nah ini adalah perhitungan primary count-nya gua. Nah kalau untuk secondary skenario-nya, maka dari harga saat ini memang penurunan itu bisa sampai dengan Fibonacci 1.14 ya guys. Ini kita hide dulu, teman-teman bisa 1272-nya diaktifkan lagi yang 1414. Nah 1414 itu pada kisaran 11.874. Maka penurunan wave 2 dari kenaikan yang ada di sini ini kan berarti minor trendnya ya. Ini adalah minute trendnya 1 2 3 4 dan 5. Lalu ini adalah minor trendnya. Nah minor trend ini penurunannya possible 50 sampai dengan 60% Fibonacci dari kenaikannya yang ada pada bulan berapa nih, Desember ya 2018 sampai dengan terakhir kemarin 2021 November kan. Nah kalau kita lihat dari sini ini kan Fibonacci eksternalnya, teman-teman juga bisa tarik Fibonacci retracement dari low yang ada di sini sampai dengan higher, maka teman-teman akan mendapatkan Fibonacci 0618 dan juga Fibonacci 0,5 pada kisaran harga sekian. Jadi ada kesempatan atau possibility mana barusannya. Nah di sini ya, berarti pada kisaran harga itu 11.552 sampai dengan 10.186 ini bisa possible menjadi level support untuk Bitcoin. Nah teman-teman yang mungkin sudah melihat analisa ini ya, teman-teman juga bisa mengambil kesempatan lagi nantinya untuk akumulasi. Jadi siap-siapin aja dana sebelum nantinya kita masuk lagi ke fase halving 2024 kan, yang biasanya halving 2024 itu sebelumnya 6 bulan sebelum halving
pasti akan, tergonjang-ganjing dan akan kembali harga recover kan ya. Nah, untuk kenaikan berapanya atau potensi all time high nanti kita akan hitungkan karena kan ini berdasarkan minor trend-nya memang possible banget ini adalah satu dan 2. Setelah itu kita akan menemukan pada fase halving itu akan lebih bullish atau more bullish dibandingkan kenaikan kemarin 2020 sampai dengan 2021, possibility all time high-nya itu sangat besar, cuma kita akan hitungkan nanti berdasarkan technical analysisnya berapa. Nah, itu adalah level support dan resisten yang teman-teman perlu perhatikan untuk saat ini. Jadi ya teman-teman harus mencoba untuk menduga atau mengantisipasi bila mana memang ada kenaikan untuk saat ini sampai dengan 34.800 ambil kesempatan untuk longing atau buy untuk swing trading. Tapi kalaupun ternyata 17.600 bottomnya di sini dia broken juga, teman-teman bisa antisipasi cari entry pada Fibonacci 0,5 dan juga Fibonacci 0,618 karena ini kan golden ratio-nya ya kan. Dan untuk smaller time frame-nya masih sangat possible ya guys bahwa kenaikan itu sampai dengan harga 21.600 karena ada gap yang belum terisi di sini. Untuk gap pertama ini kan udah tertutup ya dan menjadi level resistance. Jadi masih sangat possible bahwa harga itu naik sampai dengan 20.000 berapa nih? 21 ribuan sampai dengan 21.600. Kalau kita lihat di sini pun teman-teman ya bisa menggunakan parallel channel. Di sini kan dia sudah broken dari level resistance dan ini adalah fase area testing. Dan kalau kita hitung berdasarkan Elliott Waves di sini pun sebenarnya gua bisa bilang ini adalah leading diagonal guys karena ini bisa kita simpulkan ini fake out. Nah, jadi masih ada kesempatan ini adalah wave 2 dan ini naik wave 3 atau ini adalah A, B, dan C. Gua kalau untuk menghitungkan smaller time frame sebenarnya rada malas ya. Tapi possibility-nya kalau kita lihat berdasarkan diagonalnya di sini bisa jadi atau kita bisa simpulkan bahwa ini adalah A, B, maka ada kenaikan C. Kalau C itu teman-teman bisa menggunakan Fibonacci extension dari low sampai dengan high lalu ke higher low yang ada di sini. Teman-teman bisa cari Fibonacci 1.131236 sebagai level resisten terdekat atau teman-teman bisa menjadikan sebuah acuan juga ya Fibonacci 1 sih sebenarnya gini. Fibonacci 1, Fibonacci 1272 juga boleh gini. Fibonacci 1272 ini juga nggak jadi masalah. Nah, gini ya sebagai level resisten. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ini kan 21.000 ya. Sesuai lah ya berarti di sini 21.100 dan di sini pun ada level resistance yang kita perlu perhatikan karena adanya multiple rejections pada harga sekian. Nah, di sini ya. Sini sempat jadi support, broken area testing jadi resisten, dia turun ke bawah. Atau teman-teman bisa juga menggunakan Fibonacci retracement, tarik dari A sampai dengan B. Terus teman-teman tinggal cari Fibonacci 1618 atau Fibonacci eksternal aja tarik. Nah, gini ya. Jadikan Fibonacci 1618 sebagai exit point teman-teman bisa dan berdasarkan historicalnya pun pada Fibonacci 1618, Fibonacci 1414 ini banyak supply ya, supply areanya tuh. Nah, di sini ya banyak multiple rejection sempat menjadi support, support, broken, area testing turun menjadi level resistance. Lalu naik lagi di sini area testing dia broken, fake out turun lagi ke bawah. Terus kalau kita lihat tarik kembali ya di sini berarti di sini sempat juga menjadi level resistance, resistance broken naik ke atas dan berarti teman-teman bisa mengambil referensi BTC CME gap pada harga 21 ribuan karena Fibonacci 1618 pun 20.963 mendekati 21.000. Dan ya itu adalah probabilitas yang ada untuk saat ini untuk jangka panjangnya dan juga smaller time frame-nya dijadikan itu sebuah acuan dan pembelajaran. Dan juga gue mau mengingatkan kepada teman-teman kalau gue jualan parfum di TikTok Shop, teman-teman bisa
kunjungin TikTok Shop gua, linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di profile atau teman-teman bisa lihat di salah satu video terakhir, ada di keranjang kuning, harganya murah dan wangi banget, namanya DAO, Decentralized Autonomous Organization. Kalau ini tuh isinya 30 mili dan ini wanginya men banget ya. Jadi gua rasa sih nggak unisex karena gua kalau pakai wangi ini atau pakai parfum ini tuh wanginya laki banget. Oke, thank you very much for watching. Gua Fahmi Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat tuh mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.